Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa kembali lagi bersama channel kami di channel YouTube MZT Malang Raya. Dan mudah-mudahan semua pemirsa bisa menyaksikan tayangan kali ini dalam kondisi sehat walafiat dan tetap dalam keadaan bahagia. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan ngaji kita bersama di dalam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan fikih munakahat atau fikih-fikih yang berkaitan dengan pernikahan, yaitu masih membahas tentang orang-orang yang mahram dengan kita semuanya, yaitu dari jalur rodhoah atau dari jalur susuan. Ketika ada orang perempuan yang dia itu menyusui seorang bayi, maka bayi ini bisa menjadi nasab kepada ibu yang telah menyusui. Pertanyaannya, apakah si bayi ini hanya menjadi mahram kepada ibu yang telah menyusui saja, atau juga menjadi mahram kepada keluarga-keluarga yang lainnya? Misalkan seperti anak kandung dari ibu yang telah menyusui, ibu kandung dari ibu yang telah menyusui, atau yang lain-lainnya. Nah, ini yang sekarang pada kesempatan kali ini akan kita bahas bersama, apa yang disampaikan di dalam kitab Fathul Qorib yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Beliau dalam kitab Fathul Qorib menyatakan, wa yahrumu minar rodha'i ma yahrumu minan nasabi. Dan yahrumu yang menjadi haram, artinya menjadi mahram, minar rodha'i dari sisi rodho'ah atau karena alasan adanya susuan, ma yahrumu minan nasabi, yaitu orang-orang yang juga mahram dari sisi nasab. Artinya, ketika ada seorang bayi yang dia ini kemudian disusui oleh seorang perempuan, maka bayi ini juga menjadi mahram kepada semua orang yang nasabnya nyambung kepada si perempuan yang telah menyusui. Maksudnya, orang siapa saja yang mahram kepada ibu menyusui, itu juga mahram kepada bayi yang telah dia susui. Berarti misalkan contohnya ibu dari ibu yang menyusui atau ibu dari perempuan yang menyusui. Maka ibu dari perempuan yang menyusui ini adalah mahram kepada bayi yang telah disusui oleh si perempuan. Karena itu nanti jadinya itu sama dengan mbahnya atau diistilahkan dengan sebutan mbah susuan. Begitu juga misalkan perempuan yang menyusui ini misalkan punya anak. Taruhlah misalkan anaknya ini perempuan dan bayi yang dia susui ini adalah bayi laki-laki. Maka anak kandungnya si perempuan yang menyusui ini juga menjadi mahram kepada si bayi. Karena istilahnya dia menjadi saudara sesusuan. Misalkan juga perempuan yang menyusui ini memiliki saudari, memiliki adik perempuan, memiliki kakak perempuan. Maka bayi yang telah disusui, bayi laki-laki yang telah disusui ini juga menjadi mahram kepada adik perempuan dan juga kakak perempuan dari perempuan yang menyusui. Karena statusnya itu nanti sama dengan bibi. Kakak perempuan dari perempuan yang menyusui sama dengan bibinya si bayi. Adik perempuan yang menyusui juga adalah bibi dari bayi yang telah disusui. Nah, ini semuanya berkaitan dengan mahram-mahramnya bayi yang telah disusui. Atau bahkan misalkan juga begini, ada seorang perempuan yang perempuan ini kemudian menyusui seorang bayi laki-laki dari orang lain. Bayi orang lain disusui oleh perempuan ini. Di saat itu, si perempuan ini juga menyusui anak perempuan dari orang lain. Ada bayi perempuan dari keluarga yang lain disusui oleh orang ini. Maka bayi perempuan ini juga menjadi saudara sesusuan kepada bayi laki-laki yang telah disusui. Apakah menyusuinya itu dalam waktu yang bersamaan atau mungkin pada waktu yang berbeda? Taruhlah misalkan perempuan yang sedang menyusui ini menyusui bayi laki-laki di tahun pertama. Lalu kemudian 2 tahun berikutnya, perempuan ini menyusui bayi perempuan dari keluarga yang lain. Maka bayi perempuan ini menjadi saudara sesusuan kepada bayi laki-laki 2 tahun sebelumnya yang pernah dia susui. Karena ini semuanya masuk dalam kategori saudara sesusuan. Oleh karena itu keterangan yang ada di dalam kitab Fathul Qorib, wa sabaqa annalladzi yahrumu minan nasabi sab'un fayahrumu birradha'i tilka sab'u aidan.
Oleh karena itu, ketika orang-orang yang mahram karena sebab nasab itu jumlahnya ada 7, maka orang-orang yang menjadi mahram karena sebab susuan itu jumlahnya juga ada 7. Termasuk saudari, bibi, orang tuanya ibu yang menyusui, atau mungkin anaknya, dan seterusnya, jumlahnya ada 7. Mereka semuanya adalah saudara sesusuan yang hukumnya adalah mahram. Otomatis konsekuensi hukumnya ketika bayi ini adalah mahram kepada orang-orang yang semahram kepada si perempuan menyusui, maka ketika bersentuhan mereka tidak batal wudhu. Ketika mereka duduk bersama, maka itu sama seperti duduk bersama dengan saudaranya kandung. Ketika misalkan mereka itu memandang, maka hukum pandangannya pun juga sama seperti memandang saudara yang sekandung. Misalkan mereka itu duduk berduaan dalam satu ruangan, maka itu sebenarnya hukumnya sama dengan duduk berduaan dengan saudara kandungnya. Begitu juga mereka haram untuk menikah. Misalkan bayi susuannya ini laki-laki, kebetulan juga perempuan yang menyusui punya anak perempuan yang sama-sama menyusui juga. Maka ketika dua bayi laki perempuan ini sama-sama dewasa, mereka juga tidak boleh untuk menikah. Kenapa? Karena mereka berdua adalah saudara sesusuan. Nah, ini yang paling penting untuk kita ketahui semuanya, karena dampak dari saudara sesusuan ini panjang sekali. Contoh misalkan seperti zaman sekarang, ada yang namanya Bank ASI. Ada sekarang fenomena yang namanya Bank ASI. Ketika ada bayi, yang bayi ini disusui dari ASI-ASI yang didapatkan dari Bank ASI. Kalau sampai kemudian bayi ini 5 kali kenyang dari air susu ibu yang dari Bank ASI, dari orang yang sama, maka bayi ini menjadi mahram kepada pemilik air susu tersebut. Tapi kalau misalkan beda-beda, maka beda lagi nanti hukumnya. Karena bayi ini menjadi mahram ketika sudah 5 kali kenyang dari meminum susu ibu yang menyusui bayi tersebut. Kalau sampai 5 kali kenyang, maka itu bisa menjadi mahram. Kalau belum sampai 5 kali, maka masih belum menjadi mahram. Nah, ini penting untuk kita ketahui semuanya, supaya kita ke depannya lebih berhati-hati lagi, terutama pada ibu-ibu yang baru melahirkan bayi, dan kemudian misalkan air susunya ini masih belum lancar, masih keluar sedikit. Kita ketika akan mengambil tindakan untuk mengambil ASI dari Bank ASI, itu perlu memikirkan yang lebih seksama, dipikir-pikir lagi lebih matang. Kalau memang harus mengambil ke sana, maka harus tahu dulu, ini kira-kira ASI-nya ini miliknya siapa, orangnya yang mana, itu perlu diketahui. Khawatir kalau nanti ternyata pemilik ASI tersebut punya anak laki-laki, lalu kemudian mereka semuanya tumbuh bersama, sama-sama dewasa, maka sejatinya mereka adalah saudara sesusuan. Ini penting untuk kita semuanya. Terlebih lagi mohon maaf, kalau misalkan bayi kita yang muslim lalu kemudian mendapatkan ASI dari orang yang non muslim, dari bayi-bayi dari ASI-ASInya orang-orang kafir, maka ini juga akan pengaruh besar kepada pertumbuhan bayi-bayi kita, anak-anak kita semuanya, karena ASI tersebut akan menjadi darah daging dalam tubuh mereka. Oleh karena itu penting untuk kita semuanya pahami supaya kita bisa berhati-hati lagi. Atau mungkin kalau misalkan dari pemirsa semuanya, baik dari MZT Malang Raya ataupun MZT yang lebih umum lagi, atau semua pemirsa yang menyaksikan video ini, ada kejanggalan-kejanggalan atau hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan pada kolom komentar atau langsung mengirim pesan kepada admin yang nomornya sudah tertera pada video kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya, anak-anak kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.